Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah sesi wawancara dengan seorang profesor terkenal bernama David. Ia merupakan pengamat budaya modern yang sudah sangat sering menjadi narasumber di televisi. Selain itu, David juga berprofesi menjadi seorang dosen. Suatu hari, David yang sedang mengajar saat itu melihat seorang mahasiswi bernama Consuela yang datang terlambat. Namun, David tak memarahinya. Kecantikan Consuela yang lebih menonjol dari mahasiswi lain rupanya menarik perhatian David. Apalagi Consuela seringkali berpakaian layaknya wanita kantoran. Karena memang Consuela sendiri selain menjadi mahasiswi, ia juga bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Namun David menyadari jika ia mengungkapkan perasaannya sekarang, maka pasti akan menyebabkan skandal di kampus tersebut. Dan David sendiri tidak mau jika itu terjadi. Ia tidak mau jika nanti reputasinya akan hancur. David mempunyai prinsip bahwa ia tidak akan menjalin hubungan khusus dengan mahasiswanya sampai mereka lulus. Singkat cerita, kelulusan angkatan Consuela pun tiba. David sengaja membuatkan pesta kelulusan untuk mereka. Semua pun datang dalam acara pesta tersebut, tak terkecuali dengan Consuela yang tak mau ketinggalan dalam momen itu. David yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia pun mulai mendekati Consuela dan mengajaknya berbincang. David memuji kecantikan Consuela sama seperti yang ada pada sebuah lukisan ternama. Lalu kemudian David pun mengajak Consuela menonton sebuah pertunjukan teater pada esok lusa. Dan di esok harinya, David meminta saran pada seorang temannya yang bernama George. George sendiri merupakan seorang duda yang sudah lama tidak menikmati serabi lempit. Namun ternyata pada malam harinya David sedang bercocok tanam bersama sahabatnya yang bernama Caroline. Mereka memang sering melakukan kegiatan tersebut selama 20 tahun terakhir. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun menonton pertunjukan teater. Dan di malam itu mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Consuela yang mulai merasa kedinginan akhirnya diajak David untuk ke rumahnya. Di sini mereka berbincang santai. David pun mulai menggoda Consuela hingga akhirnya Consuela pun terbawa oleh suasana dan berakhir dengan bercocok tanam malam itu. Awalnya David mengira ia dan Consuela cuma terlibat cinta satu malam dan mustahil berlanjut seperti halnya dengan Caroline. Mengingat usia mereka terpaut sangat jauh dan Consuela pasti lebih tertarik dengan pria yang lebih muda. Akan tetapi semua yang dipikirkan David itu salah. Hari-hari berikutnya Consuela justru datang lagi dan lagi untuk menyerahkan serabi lempitnya. Semakin lama hubungan intens mereka berjalan, semakin kuat pula perasaan takut kehilangan pada diri David. Bersama dengan Caroline, David hanya merasakan kepuasan semata. Namun bersama dengan Consuela, selain kepuasan, ia juga merasakan kenyamanan. David kini telah benar-benar jatuh cinta pada Consuela. Suatu hari, Caroline kembali mendatangi David. Ia membawakan sebuah bunga untuknya. Kemudian mereka pun melakukan kegiatan cocok tanam saat itu juga. David memang tidak memberitahu Caroline bahwa ia sedang dekat dengan Consuela. Sampai akhirnya Consuela menemukan sebuah pembalut di kamar mandi. Ia pun langsung marah-marah kepada David. Untungnya saat itu David beralasan jika pembalut tersebut adalah milik sahabatnya yaitu George, yang waktu itu pernah menumpang cocok tanam di rumahnya. Beberapa hari kemudian Consuela mengajak David untuk makan di sebuah restoran. Sembari menikmati hidangan, Consuela mengajak David menghadiri pesta yang akan dilaksanakan di rumahnya dan dihadiri oleh tamu-tamu dari kedua orang tuanya. Meski sempat menolak pada awalnya, namun David akhirnya mengiyakan ajakan tersebut.
Pada saat pesta berlangsung, Consuela sangat menantikan kedatangan David, dan rencananya hari itu ia akan memperkenalkan David kepada orang tuanya. Namun secara tiba-tiba, David merasa tidak percaya diri dan takut untuk bertemu dengan orang tua Consuela. David berpikir orang tuanya pasti tak akan merestui hubungan karena usianya yang terpaut jauh dengan Consuela. Lalu kemudian David menghubungi Consuela. Ia pun memberitahu kepada Consuela bahwa ia tidak bisa datang dengan berbagai alasan. Mendengar alasan yang diberikan David membuat Consuela kecewa dan patah hati. Dan setelah kejadian itu, mereka pun tidak pernah saling berkomunikasi lagi. David larut dalam kegalauan karena terus memikirkan Consuela. Ia mulai menyadari bahwa telah melakukan kesalahan besar karena tidak berani menghadapi kenyataan. George pun setia menghibur sahabatnya tersebut dan memberikan semangat kepada David. Pada suatu ketika, David menjadi pembicara pembuka pada acara seminar George. Lalu saat itu ia mempersilahkan George untuk memberikan sambutan. Secara tiba-tiba, George terjatuh dan kehilangan kesadaran. Semua orang yang hadir di sana pun panik melihatnya. George mengalami stroke dan beberapa hari kemudian sahabatnya itu pun meninggal dunia. Lalu beberapa hari kemudian David dan Caroline akhirnya bertemu kembali di sebuah restoran. Setelahnya David dan Caroline pun langsung pulang ke rumah David. Di sini David berterus terang soal pembalut yang tempo hari Caroline temukan di kamar mandi. David berkata kalau ia menyesal telah mengenal Consuela dan berkata seharusnya hal tersebut tak pernah terjadi. Caroline yang mendengar cerita David menyikapinya secara dewasa. Dia juga sangat menghargai keputusan itu. Mereka rupanya sudah lebih 20 tahun menjalin hubungan tanpa status pernikahan. Karena diketahui David memang tak ingin lagi berkomitmen semenjak gagal dalam pernikahannya dulu. Meski begitu, Caroline tak pernah menyalahkan David. Hari demi hari David menjalani kesehariannya dengan rasa kesepian. Singkat cerita, 2 tahun pun telah berlalu. Tak disangka saat itu Consuela secara tiba-tiba mengirimkan pesan suara dan meminta David untuk menghubunginya kembali. Dan beberapa saat kemudian David pun mencoba menghubungi Consuela. Rupanya saat itu Consuela ingin bertemu dengannya. Lalu akhirnya Consuela pun datang ke rumah David untuk menyampaikan hal penting secara langsung. Rupanya Consuela sedang mengidap kanker di kedua gunung kembarnya. David sangat sedih mendengar hal tersebut. David meminta maaf kepada Consuela karena telah menjauh darinya. Alasannya menjauhi Consuela karena usianya yang terpaut 30 tahun lebih tua dari Consuela. Ia juga merasa malu kepada orang tua Consuela. Di sini Consuela berkata bahwa ia benar-benar mencintai David. Ia juga mempunyai keinginan. Consuela meminta agar David memotret gunung kembarnya sebelum dioperasi. Dan saat itu juga David langsung mengambil gambar Consuela. Singkat cerita, beberapa hari kemudian David mendapatkan kabar bahwa Consuela telah dioperasi. Ia pun segera bergegas untuk menemui Consuela. Beberapa saat kemudian David pun bertemu dengannya. Sebenarnya Consuela sendiri khawatir bahwa David tidak akan menemuinya karena ia sekarang sudah tidak memiliki gunung kembar. David pun berkata bahwa ia tidak seperti apa yang Consuela pikirkan. David terus memberikan semangat kepada Consuela. Dan semenjak saat itu David berjanji tidak akan pernah meninggalkan Consuela. Lalu film pun selesai.